Selamat pagi, kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran PPKN di kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya dan sepatutnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Akan tetapi, pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut mengalami dinamika dari masa ke masa. Berbagai macam tantangan dan hambatan pernah dialami oleh bangsa kita dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI terjadi di sejumlah tempat dengan tujuan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila di awal kemerdekaan terjadi dari kurun waktu di tahun 1945 hingga 1959. Dalam penerapan Pancasila di awal masa kemerdekaan mengalami banyak hambatan dan juga tantangan. Di antaranya, yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang memiliki tujuan menggantikan dasar negara Pancasila menjadi komunis dengan mendirikan negara Soviet. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Yang kedua adalah pemberontakan DITII yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila menjadi berdasarkan syariat Islam dengan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan DITII ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah gerakan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang merupakan gerakan separatis dengan menolak integrasi dan membentuk negara sendiri. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh Sumukil yang merupakan mantan Jaksa Agung di NTB. Yang terakhir adalah gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan pemberontakan Permesta yang merupakan bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat yang mana gerakan pemberontakan ini terjadi di Sulawesi. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila di masa tahun 1959 hingga tahun 1966. Periode ini dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Penerapan Pancasila pada masa ini masih memerlukan proses adaptasi karena kondisi politik di Indonesia yang belum stabil. Oleh karena itu, terjadi berbagai macam penyimpangan yang ada terhadap Pancasila. Yang pertama adalah pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1953. Selanjutnya adalah anggota DPR GR diangkat langsung oleh presiden. Dan yang tidak kalah penting adalah terjadinya gerakan pemberontakan PKI tahun 65 yang kita kenal dengan G30 SPKI 1965.